Halo teman-teman YouTube, di video kali ini gua mau sedikit share pengalaman kalau Anda ingin beli moge bekas. Ya, jadi kalau misalnya kamu beli moge bekas, terutama nih buat kalian yang pemain baru naik dari CC 250 atau 150 kalian ke moge dan kalian mau beli moge bekas yang mungkin usianya di bawah 2015 ke bawah ya. Itu mungkin kalian bisa pantengin YouTube saya. Dan di sini pun saya sedikit sharing juga pengalaman saya ketika saya pun memutuskan untuk naik kelas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini ya. Oke, jadi pengalaman saya pun dulu itu pertama kali naik kelas dari 2,5 ke 600. Nah, di sini ketika saya dapatkan motor unitnya ini waktu itu R6 2011 dan yang ini saya beli 600 RR ya 2012, itu mungkin banyak sekali yang saya nggak tahu. Dan ketika dapat ternyata motornya nggak siap pakai cuy. Jadi di sini saya kasih informasi ke kalian, saling sharing supaya kalian ya meminimalisir lah cuy. Jadi ketika kalian beli langsung dipakai, nggak langsung masuk bengkel gitu kalian beli itu. Jadi bisa langsung gaspol lah gitu kan, sayang juga gitu kalau udah beli dan moge ini kan nggak kecil juga yang harus kalian uang keluarin, pasti tentunya rata-rata 100 juta ke atas lah, 200 juta, dan sayang kalau kalian dapet sampai ke rumah tapi cuman dipajang. Seenggaknya meskipun kita beli ada problem tapi kita bisa meminimalisir problem tersebut. Jadi ya digantinya nggak banyak lah meskipun ada masalah gitu ya. Memang tidak menafikan bahwa motor-motor lama ini dia cenderung pasti ada masalah di mesinnya gitu. Tapi kita kan pilih yang terbaik dan terbaik cuy, namanya juga konsumen kan ya. Syukur-syukur kita dapat motor yang sehat walafiat supaya langsung gaspol dipakai San Mori. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Yang pertama itu yang gue salah adalah cek fisik dulu ya. Jadi ketika kalian barangnya kalian lihat, yang paling bisa kalian cek itu adalah kondisi cek fisik semua bodinya. Kalian cek cuy, ada retakan, ada lecet-lecet. Susu kalian tanyain ke orangnya, ini kenapa bang, ini lecetnya kenapa, ini baret-baretnya kenapa, retakannya kenapa. Karena itu tadi, di sini kita tujuannya adalah mengantisipasi bodinya itu hasil repaint atau KW. Karena pengalaman gua itu nggak terlalu dicek detail, ternyata pas dibongkar si bodi luar dan dalamnya itu beda warnanya. Nah, kemungkinan ini adalah hasil body repaint. Bisa aja ini motor habis bekas crash atau bekas balap yang sering dibongkar pasang. Oke, yang kedua juga kita ngecek baut-bautnya juga cuy. Ada yang lepas atau gimana, itu takutnya memang ada bagian yang ori atau bodinya nggak pas sehingga si baut-baut ini nggak bisa dipasang cuy. Itu kejadian sama gua juga. Dan yang terakhir adalah cek kelengkapan fisik dari motor tersebut. Gua waktu itu dapat motor, ternyata pas sampai rumah tabung reservoirnya cuy, pas gua bongkar dia dari kaleng cat semprot. Lu bayangin, tabung reservoir biasanya kan dari plastik tuh normalnya ya, ini dari kaleng cat semprot. Ini payah kali di motor nih kan, makanya belum kalian detail. Kalau bisa sih kalian juga download juga si parts katalognya, kalian pelajari lagi sih part-part dalam motornya tersebut. Kalian cross check, oh ini benar sudah pada tempatnya atau sesuai dengan yang di parts katalog. Yang kedua adalah kita selalu ngecek kelistrikan ya. Ini paling utama karena kelistrikan ini cukup rewel, tapi kalau udah kena itu ngerembet ke semua bagian mesin. Yang bisa kita pantau adalah spool, kiprok, aki, sama koil. Nah, sebenarnya kalau kalian di dealer atau misalkan kalian baru pertama kali itu mungkin susah ya, harus ngerasain dulu. Tapi ini gue dapet tips dari itu mang bengkelnya. Kalau misalkan kalian beli motor baru, bisa dicek kelistrikannya apa. Kalian starter 5 kali cuy. Jadi misalkan kalian nyalahin starter, matiin lagi, paksain lagi starter, nyalahin lagi. Kalau misalkan selama 5 kali itu kalian bolak-balik mati starter masih oke, berarti si kondisi kelistrikannya masih baik-baik saja.
Kalau misalkan di ketiga atau keempat dia sudah agak mulai ngedelay, nah ini nih bukan masalah aki aja ya, tapi masalah spool sama kiproknya ya, pengisian dan lain-lainnya tuh udah jelek. Terus syukur-syukur itu biasanya dikasih voltmeter ya, voltmeter baterai, tapi kadang-kadang kan polosan ya nggak dikasih ya, mungkin karena menghindari itu juga. Biasanya yang bagus itu adalah di sekitaran 13 itu adalah listrikan yang oke. Dan ketika kalian starter itu naik jadi 14,1. Kalau udah 12, 11 itu pasti ada masalah cuy di pengisian, terutama spool atau kiproknya. Karena lumayan kalau kalian ngeganti spool sama kiproknya itu sepaket, ya kalian mikir lah ini moge cuy, ya nggak murah gitu kan, sayang kan kalau cuma masalah kelistrikan dia motor kalian harus nginden dulu dan dipajang di rumah. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga akan gue bahas itu yang mungkin jadi PR moge-moge ya, adalah overheat mesin. Ya. Pada dasarnya memang sebagai itu riskan dia overheat. Kenapa? Karena semakin cc-nya besar, berarti semakin gampang dia mesinnya itu untuk panas. Tapi meskipun gampang untuk panas, moge ini cuy dia tetap aja punya mekanisme mekanisme pullback si radiatornya, sehingga suhunya tuh meskipun panas dia tetap stabil. Contoh nih, pengalaman gue sendiri adalah CBR 600RR ini dia stabil di 105 sampai 100. Jadi ketika dia 105, fan-nya dia akan nyala, sirkulasi ke radiator dia akan turun lagi ke 100. Dan Yamaha R6 gua waktu itu juga sama. Jadi kalau dia panas di 103, dia akan nyala fan-nya itu 2, sehingga si aliran radiator itu bersirkulasi dan balik lagi ke 98, 99, 100. Dan meskipun macet parah, tetap konsisten di angka segitu kalau mesinnya sehat. Tapi kalau misalkan mesinnya nggak sehat, yaitu radiatornya buntu atau misalkan ada masalah, itu pasti dia cenderung naik ya. Dan yang harus kalian pantengin waktu kalian beli adalah kalian tunggu dulu suhunya sampai 100. Nah, ketika suhu motornya itu sampai 100, kalian cek nih blowernya nih nyala atau enggak. Ketika misalkan di 100 blowernya nyala dan suhunya turun, berarti itu oke, fine. Yang kedua adalah ketika suhunya udah mulai naik-naik, kalian bisa gas-gas dikit, itu mekanisme dari si tutup tangkinya bagus atau enggak. Kalian bisa lihat di tabung reservoirnya. Kalau ada yang keluar dari tabung reservoirnya, saranku mending jangan. Berarti ini mekanismenya udah nggak bagus lagi sih radiatornya. Terus yang selanjutnya adalah cek ya kalau ada rembes atau bekas tambalan. Karena gua sendiri waktu itu dapat motor ternyata dia ada rembes di bagian radiatornya dan cuman di lem sama lem besi itu nggak kuat, kalau tekanan panas banget tuh nggak kuat. Jadi kalau misalkan dipajang di showroom hanya sekedar kalian manasin aja, itu mungkin nggak akan kelihatan. Tapi kalau kalian udah bawa jauh, kalian ngerasain ada hal yang aneh, yaitu adalah mesinnya suhunya tetap naik dan kalian cek radiatornya kosong, ternyata rembes dari situ ya. Jadi ini meminimalisir kalian mendapatkan radiator motor yang sehat. Saya jamin cuy, kalau radiatornya sehat itu suhunya normal beneran 100 derajat, itu udah paling panas, dan nanti akan mekanisme dia balik lagi 98, mungkin dia panas lagi ke 103 maksimal, nanti dia turun lagi. Kalau sampai merah-merah gitu itu udah nggak bener. Terus juga kalian cek kondisi si fan-nya ini harus nyala ketika suhu udah mencapai 100. Kalau di Yamaha R6 itu kira-kira 102, 103 dia nyala, atau di CBR 600R itu dia kira-kira 105. Kalau fan-nya mati udah nggak bener berarti motornya. Oke, next selanjutnya yang bisa gue share dari masalah-masalah ketika kalian itu adalah coil ya, coil atau intake. Ya memang ini agak susah, tapi seenggaknya kalian bawa motornya tuh, kalau motor bekas nyobainnya agak jauh dulu coy.
Kadang itu kalau misalkan dia ada kerusakan di koilnya, pertama suaranya jadi kayak 2 silinder, agak-agak patah gitu, atau RPM-nya nahan, atau bahkan kadang-kadang ada power loss ya. Nah, itu aja mungkin tips-tips simple ya. Mungkin kalau kalian ada informasi lain tentang mengenai cek motor, bisa tambahkan di kolom komentar atau kita sharing aja cuy. Seenggaknya 4 item tadi itu menyelamatkan hampir sekitar 20 juta kalau misalkan kalian beli motor bekas yang tanpa perawatan ya. Soalnya 4 item itu kalau perawatan ya, restorasi ya kira-kira segitu jumlahnya. Oke, paling itu aja cuy. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.